Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 187. Kamu sedang bermimpi. Dua ular perak. Itu sangat beracun sehingga bahkan pemuda kuat seperti Chu Chen, Wu Xin yakin tidak akan memiliki kesempatan untuk menolaknya sebelum dia meninggal. Lihat racun yang menutup tenggorokan dengan darah. Ini adalah dua ular berbisa berwarna perak yang ditangkap Wu Xin secara kebetulan jauh di dalam pegunungan. Mereka telah diberi makan dengan hati-hati dan menjadi senjata pembunuh utama di tangan Wu Xin. Wu Xin pernah menggunakan dua ular berbisa perak ini untuk membunuh orang yang lebih kuat darinya. Wu Xin yakin bahwa tidak peduli seberapa cepat reaksi Chu Chen, dia tidak akan pernah bisa lepas dari serangan ular berbisa yang tiba-tiba. Sudut mulutnya sedikit terangkat, lampu listrik dan batu api. Ketika dua ular berbisa perak itu berjarak kurang dari 1 inci dari pergelangan tangan Chu Chen, tangan Chu Chen tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan dengan kecepatan luar biasa, dia langsung meraih ular perak itu dan mencubit kepala perak itu. Dilempar ke kedua sisi, kedua ular berbisa berwarna perak itu jatuh ke tanah. Setelah merangkak beberapa kali, mereka berhenti bergerak. Wu Xin terkejut dan mundur beberapa langkah. Chu Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan bereaksi, lalu meninjunya. Tetua dari Sekte Dewa Penyihir dihancurkan dan dipukuli oleh Chu Chen di seluruh halaman villa ini. Beberapa murid Sekte Dewa Penyihir tampak ngeri dan melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Song Qiyu juga kaget. Dia tidak bisa lagi menebak kedalaman Chu Chen. Master tingkat apa yang memenuhi syarat untuk melawan saudara iparku? Song Qiyu menghela nafas, menatap Chu Chen dengan mata yang semakin tajam. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat siapapun yang bisa menjadi ancaman bagi Chu Chen. Bahkan Song Qiyu merasa setiap kali Chu Chen bergerak, termasuk malam ini, dia sangat santai dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Mo Wuyu juga secara bertahap kembali sadar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chu Chen lagi. Keluarga paling menakjubkan di dunia, itulah satu-satunya tempat di mana seorang jenius yang mengerikan bisa melarikan diri. Sementara pikirannya berputar, Wu Xin telah dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Chu Chen dan berjuang beberapa kali, tidak mampu berdiri. Wu Xin mengangkat kepalanya, dan Chu Chen kebetulan berada di depannya, menatap Wu Xin. Para murid Sekte Dewa Penyihir di sekitarnya gemetar dan tidak berani mendekat. Nama saya Chu Chen. Chu Chen berkata, ingat, jika Sekte Dewa Penyihir masih belum yakin, silakan datang kepada saya. Jangan salah mengakui orang. Chu Chen berbalik dan berjalan keluar dari Mo Wuyu dan yang lainnya. Ayo pergi. Mo Wuyu mengangguk. Song Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tubuh Song Qinghe lagi, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mengikuti Chu Chen keluar. Aku khawatir aku telah mengecewakan banyak orang malam ini. Dalam perjalanan kembali, keluarga Huang, berita itu telah kembali. Gagal, tangan Huang Jianghong yang memegang cangkir teh bergetar. Untuk sesaat, dia merasa jantungnya tercekik, dan tubuhnya juga gemetar.
Huang yang duduk di dekatnya, memiliki tangan dan mata yang cepat dan buru-buru membantu Huang Jianghong. Huang Jianghong butuh waktu lama untuk sadar kembali. Matanya berkabut, bagaimana bisa gagal? Dengan kekuatan para pembunuh ini, bahkan jika Chu Chen adalah seorang master, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, selain kita, ada orang lain yang juga ingin memanfaatkan kesempatan ini. Ambil nyawa Chu Chen. Chu Chen benar-benar terlalu tercela. Huang Yu mengertakkan gigi. Kita semua telah ditipu oleh Chu Chen. Resepsi villa malam ini hanyalah jebakan yang diatur oleh Chu Chen. Orang di villa itu sama sekali bukan Chu Chen, tapi mereka adalah sekelompok orang lain yang memiliki dendam terhadap Chu Chen. Chu Chen meminjam pedang kita untuk menghadapi musuh-musuhnya. Semakin banyak Huang Yu berbicara, dia menjadi semakin marah. Tanpa sadar meninju meja kopi, keluarga Huang yang bermartabat sebenarnya diserang sendirian. Merupakan langkah yang bagus untuk membunuh seseorang dengan pedang pinjaman, dan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Mata Huang Jianghong berangsur-angsur menjadi dingin. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan Chu Chen. Selain itu, masalah ini terburu-buru dan dia tidak punya waktu untuk melakukan penyelidikan lebih rinci sebelum dia jatuh ke dalam perangkap Chu Chen. Pembunuhnya menderita banyak korban. Chu Chen telah pergi dan seharusnya sudah kembali ke rumah sekarang. Wajah semua orang di keluarga Huang muram. Apakah keluarga Huang kita benar-benar hancur kali ini? Jika tidak terjadi apa-apa pada Chu Chen, tidak ada kemungkinan situasi ini bisa dipecahkan. Keluarga Ning agresif dan kami tidak akan bisa bertahan lama. Keluarga Huang merasa berat. Huang Xiu melirik ayahnya. Dan setelah beberapa saat, dia berinisiatif untuk keluar dan berkata, bagaimana kalau kita meminta perdamaian pada Chu Chen? Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Mencari kedamaian dari Chu Chen, apakah kamu meminta mereka untuk tunduk pada menantu yang datang kepadamu? Chu Chen akan selalu menjadi menantu yang datang kepadamu. Ini adalah fakta kuat yang tidak dapat diubah. Perspektif seorang wanita, kakak kelima, ada banyak hal yang terjadi di rumah sekarang. Alih-alih kembali untuk membantu, anak dari Yu Hai itu pergi begitu saja. Itu saja. Huang yang berkata dengan suara yang dalam. Sekarang Xiu sebenarnya punya ide seperti itu. Ini hanya memalukan bagi keluarga Huang. Saya, keluarga Huang, bisa bernegosiasi dengan keluarga Ning. Tapi Chu Chen, biarkan dia bermimpi. Huang Xiu ragu-ragu untuk berbicara. Huang Lin menggelengkan kepalanya, menghentikan Huang Xiu, lalu berkata kepada Huang Yang, saudaraku, Xiu bodoh, jangan tersinggung. Huang yang mendengus, kami tidak memiliki peluang sama sekali. Huang Yu berkata dengan suara yang dalam saat ini. Yaner berkata bahwa upacara inisiasi yang disiapkan untuk Chu Chen oleh Aliansi Grandmaster 9 Kota besok malam sebenarnya adalah perjamuan Hongmen. Kapan waktunya datang? Chu Chen akan jika kita menghadapi kesulitan dari Aliansi Grandmaster 9 Kota, itu tergantung pada apa yang dipilih Chu Chen. Kita dapat menemukan peluang yang tepat dan menggunakannya untuk keuntungan kita. Atau kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Chu Chen lagi.
Sebelum operasi malam ini gagal, mereka tidak peduli dengan upacara inisiasi yang diadakan oleh Aliansi Grandmaster 9 Kota untuk Chu Chen. Lagi pula, apakah Chu Chen menyinggung Aliansi Grandmaster 9 Kota atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan keseluruhan situasi perang bisnis antara keluarga Song dan Huang. Tapi sekarang setelah mencapai titik ini, keluarga Huang tidak mau melewatkan kesempatan apapun untuk berurusan dengan Chu Chen. Setelah Song Qiu Chu Chen mengirim Mo Wuyu kembali, dia langsung kembali ke keluarga Song. Di depan pintu rumah Song, Qiao Changsheng, tetua lembah Yao, melihat mobil Chu Chen masuk dan segera pergi. Beberapa orang dari keluarga Song sedang menunggu di aula. Melihat Chu Chen dan Song Qiu kembali dengan selamat, mereka berdua menghela nafas lega. "Bagaimana kabarnya?" Song Xie yang bertanya dengan tidak sabar. "Ayah, jangan khawatir. Tidak masalah jika kakak iparmu ada di sini untuk membantu," kata Song Qiu, lalu menceritakan apa yang terjadi malam ini. Sejak awal, kemunculan beberapa kelompok pembunuh membuat Song Xieyang dan yang lainnya gemetar. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi, ketika disebutkan bahwa Song Qinghai diracuni oleh ular berbisa Wuxin, beberapa orang terdiam sejenak. "Kamu tidak akan hidup jika kamu melakukannya sendiri." Su Yuexian menghela nafas, dia sendiri yang memilih jalan ini, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. "Ini sudah larut, kalian semua harus kembali dan istirahat. Akan sulit menjelaskan kepada orang tua itu jika dia diganggu nanti." Chu Chen dan Song Yan kembali ke aula kecil villa. Song Yan melirik Chu Chen, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Song Qiu, dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa mengatasi situasi itu dengan mudah. Sepertinya keluarga-keluarga itu ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapimu. Ini sangat sulit, itu sulit." "Tentu saja," kata Chu Chen sedikit bangga, sambil meletakkan tangannya di bahu Song Yan. "Tidak apa-apa untuk bertarung lagi sekarang." Chu Chen tidak terlalu memperhatikan kekuatan orang-orang di Sekte Wushen. Sayangnya tidak ada lawan sekarang. Jika tidak, Chu Chen akan dengan senang hati menunjukkannya di depan Song Yan. Song Yan membuka matanya dan merasakan panas datang dari bahunya. Dia buru-buru mengambil 2 langkah. Wajahnya yang cantik menjadi panas, dan dia berkata, "Kamu sedang bermimpi." Bab 188. Tolong beri kekasihku secangkir erguotu Chu Chen. Apakah pertarungan itu suatu kemewahan? Chu Chen tiba-tiba merasa seperti berada di puncak dan seorang master kesepian. "Serius?" Song Yan duduk di sofa dan berkata, "Upacara inisiasi Aliansi Grandmaster 9 Kota besok malam. Apakah kamu benar-benar tidak akan hadir?" Chu Chen tercengang. "Apa yang baru saja saya katakan tidak serius?" Chu Chen melirik wajah Song Yan yang terkenal di dunia, dan pikirannya mengembara sejenak. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, duduk di sebelah Song Yan dengan murah hati, dan menjawab, "Saya tidak pernah mengatakan saya ingin bergabung. Tentu saja, Aliansi Grandmaster 9 Kota tidak akan menemani mereka melakukan adegan ini." Song Yan ragu-ragu sejenak, dengan kekhawatiran di matanya. "Tetapi jika kamu melakukan ini, kamu akan benar-benar menyinggung Aliansi Grandmaster 9 Kota." "Istriku,"
Chu Chen terkekeh. Apakah aku tidak menyinggung banyak orang? Song Yan, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi dia juga mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Grandmaster Wei Qiugen di Yangzheng mengincar Chu Chen tanpa alasan. Dia akan mempersulit Chu Chen pada upacara inisiasi besok malam, baik Chu Chen pergi atau tidak. Tapi aku masih harus pergi ke Yangzheng besok. Chu Chen mengedipkan mata pada Song Yan dan tersenyum. Song Yan dikejutkan oleh senyuman Chu Chen yang tiba-tiba mengedipkan mata, lalu menatap Chu Chen dengan waspada. Apa yang kamu lakukan? Kita akan mencari tahu besok malam, kata Chu Chen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kita belum pergi berbelanja. Besok malam suamiku akan membawamu ke Taiko Hui untuk meminjam toilet. Song Yan berhenti mendengarkan omong kosong Chu Chen dan kembali ke kamarnya. Setelah gelisah sepanjang malam, Song Yan juga merasa sedikit lelah. Malam yang damai berlalu. Pagi-pagi sekali, Grandmaster Wei Qiugen dari aliansi Grandmaster 9 Kota memposting postingan di Weibo. Pada jam 8 malam ini, di Presiden Hotel, mari kita saksikan bersama bahwa Grandmaster termuda telah bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota. Pada saat itu, akun resmi Kuai Yin dari aliansi Grandmaster 9 Kota akan disiarkan langsung ke semua orang. Semua orang dipersilakan untuk memperhatikan. Saya mewakili aliansi Grandmaster 9 Kota. Sambut kedatangan Chu Chen. Di akhir Weibo ini, akun Weibo resmi dari beberapa aliansi sasana tinju di Yangzheng dan Changcheng juga ditambahkan. Untuk sementara waktu, hal ini memicu banyak diskusi panas. Mengharapkan, saya menonton siaran langsung Yuanfexia hari itu. Chu Chen adalah Master Southern Fist yang layak dan layak bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota. Grandmaster termuda, dia sangat tampan. Tapi sayang sekali dia hanya menantu laki-laki. Dia pengecut sekali. Jangan berkata begitu. Mungkin dia hanya rakus terhadap tubuh nyonya ketiga dari keluarga Song. Saat Chu Chen sedang berjalan di Danau Song, Song Qiu bukan pertama kalinya berlatih, melainkan berjongkok di tumpukan bunga plum untuk menulis komentar. Melihat Chu Chen mendekat, Song Qiu segera berjalan dengan ponselnya. Kakak ipar, sekarang seluruh komunitas tinju di Provinsi Guangdong tahu bahwa Anda akan menghadiri upacara inisiasi aliansi Grandmaster 9 Kota malam ini. Chu Chen mengambil ponsel Song Qiu dan melihatnya, lalu menyerahkannya kembali kepada Song Qiu. Wei Qiugen ini sangat antusias. Jika bukan karena nada telepon yang jelas-jelas kasar dan dingin, Chu Chen akan benar-benar berpikir bahwa senior ini mungkin akan menyukainya. Upacara inisiasi yang menarik perhatian seluruh kota ini tentu menjadi suatu kehormatan bagi kebanyakan orang. Namun, Chu Chen tahu bahwa pihak lain memberinya ketinggian hanya untuk menjatuhkannya lebih keras. Chu Chen tidak peduli. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin bergabung dengan apa yang disebut aliansi Grandmaster 9 Kota. Semuanya hanyalah drama yang disutradarai dan diperankan oleh pihak lain. Chu Chen terlalu malas untuk berpartisipasi dalam drama tersebut. Kakak ipar, kapan kamu berencana pergi? Song Qiu bertanya dengan penuh semangat. Sore hari, Chu Chen berpikir sejenak.
Song Qiu memandang Chu Chen dengan penuh semangat. Artinya jelas, dia ingin Chu Chen membawanya bersamanya. Kamu tinggal di rumah dengan baik. Chu Chen memotong pikiran Song Qiu dengan satu kalimat. Song Qiu menyaksikan Chu Chen pergi dengan mata sedih. Dia tidak tahu bahwa Chu Chen tidak berniat menghadiri upacara inisiasi aliansi Grandmaster 9 Kota, tetapi berencana membawa Song Yan ke Yangcheng untuk hidup di dunia dua orang. Siang, efek Weibo Wei Qiugen masih bergejolak. Hal ini sedang hangat dibicarakan di kalangan Canceng. Di gedung Jintan, tim Ye Shaohuang yang telah dikalahkan berulang kali, mulai merokok lagi di kantor. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya sudah mencoba segalanya. Tetapi Chu Chen merasa dia curang dan dia menjadi terkenal. Saat dia bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota, dengan pendukung ini, tidak ada seorang pun di dunia tinju Canceng yang berani memprovokasi keluarga Song. Bahkan keluarga Huang tidak bisa mengalahkannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Qian Busao menghela nafas. Kita tidak bisa melampiaskan kebencian kita dengan mengumumkan bahwa obat kita tidak akan dijual kepada Chu Chen di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Shaohuang tiba-tiba duduk tegak, mencekik puntung rokok di asbak, berhenti sebentar. Apakah kamu masih ingat pertaruhan antara Chu Chen dan Tuan Qian? Mata Qian Busao bersinar dan dia tiba-tiba berdiri. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Chu Chen ingin memasuki pasar farmasi Canceng melalui cangkang kosong seperti Beichen Pharmaceutical. Saya khawatir dia sedang bermimpi. Dalam keadaan normal, ini adalah sesuatu yang sulit dicapai. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap orang ini. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. Beichen Pharmaceutical ada di atas kita. Mulai sekarang, kita perlu melakukannya. Perhatikan baik-baik setiap gerakan mereka. Dan yang terbaik adalah mencari tahu obat apa yang ingin mereka perkenalkan. Sehingga kita dapat menghentikan mereka dengan cara yang lebih tepat sasaran. Serahkan ini padaku. Qian Busao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi gelap. Chu Chen baru saja pergi ke tempatku kemarin dan meminta banyak informasi. Orang ini benar-benar berbahaya. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan Chu Chen sekarang. Ye Shaohuang berkata, satu-satunya hal yang bisa kita manfaatkan adalah taruhan ini. Tim yang berulang kali kalah memulai proyek baru. Setelah makan siang, sebuah mobil perlahan melaju meninggalkan villa keluarga Song dan menuju Yangcheng. Seseorang yang bijaksana yang sedang berjongkok di dekat rumah Song telah menangkap berita tersebut. Chu Chen sudah berangkat. Saya benar-benar tidak sabar. Upacara inisiasi baru dimulai pukul 8 malam. Ini baru pukul 1 siang. Keluarga Song tidak memerlukan waktu 1,5 jam untuk sampai ke sana. Hotel Presiden. Jika itu aku akan menjadi tidak sabar. Mobil telah memasuki jalan tol lingkar Yangcheng. Song Yan memandang Chu Chen ke samping dari waktu ke waktu. Orang ini ternyata sedang dalam suasana hati yang baik dan terus bersenandung. Saya benar-benar tidak terlalu memikirkan upacara inisiasi aliansi Grandmaster 9 Kota. Song, apa yang kamu senandungkan? Melodinya cukup bagus. Song Yan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Chu Chen tersenyum dan berkata, istriku, aku akan bernyanyi untukmu. Setelah Chu Chen menemukan song yang tepat, dia bernyanyi, tolong beri kekasihku secangkir ergotu. Song Yan bersambung.